Assalamualaikum Ananda Soleh Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nah, baiklah anak-anak, agar kita lebih semangat lagi belajarnya, yuk kita sekarang tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Eko, eko, eko. Ser. Alhamdulillah. Sekarang sudah semangat semua ya, anak-anak ya. Yuk, kalau sudah semangat, ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke, siap? Are you ready? Baiklah, tapi sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu nih untuk anak-anak semua, ya. Kita hari ini akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak semua. Apa yang kalian ketahui tentang Indonesia sebagai sebuah negara? Oke, silakan yang mau menjawab. Indonesia negara kepulauan, Bu. Ada banyak suku dan budaya. Masya Allah, benar sekali anak-anak jawaban kalian semuanya. Ya, jadi betul Indonesia itu adalah sebuah negara yang kaya, yang luas dan besar, terdiri dari ribuan pulau yang tentunya berbeda dari agama, ya, memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, pakaian adat, ya, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi, ya. Nah, tapi walaupun negara Indonesia memiliki perbedaan yang sangat banyak di semua pulau-pulaunya, tapi kita tetap berbineka tunggal ika, yaitu apa? Betul, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, yaitu negara Indonesia. Nah, karena Indonesia itu adalah sebuah negara yang besar dan beragam, jadi kita memerlukan sebuah sistem yang tertib dan teratur. Untuk apa? Ya, untuk mengatur kehidupan negara kita, negara Indonesia ini. Makanya di Indonesia itu memiliki sistem pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah yang sangat dekat dengan kita sebagai masyarakat, ya. Nah, siapa yang tahu siapa pemimpin tingkat tertinggi di negara Republik Indonesia? Presiden. Ya, betul sekali. Pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia adalah seorang presiden. Tapi kita lihat lagi, apakah presiden sebagai pemimpin negara itu bisa memimpin sampai ke tingkat daerah, ke tingkat yang paling kecil yang dekat dengan kita, sampai ke tingkat desa-desa, dusun, RT, RW, bisa atau enggak? Nggak mungkin ya, Bu. Kan daerahnya banyak banget. Nah, itu dia. Karena negara Indonesia itu luas, maka sistem pemerintahan di negara kita itu dibagi ke dalam beberapa tingkatan, ya. Agar apa? Agar negara kita bisa terkelola dengan baik, ya. Jika ada pemimpin-pemimpinnya, itu diharapkan bisa terkelola dengan baik nih, baik dari pusat ataupun di daerah-daerah. Jadi sistem pemerintahan di negara kita,
khususnya di negara Indonesia, itu dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan di daerah-daerah. Nah, jadi kalau pemerintahan pusat yang paling tinggi tadi dipimpin oleh seorang presiden, maka kalau pemerintahan daerah itu memimpin di wilayah atau tingkatan di daerah-daerah di bawah pusat. Misalnya seperti di wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, ya, yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah, yuk kita mulai dengan yang paling dekat dengan kita sebagai masyarakat. Ibu mau bertanya dulu nih, kita sekarang ini tinggal di mana? Kita tinggal di kelurahan atau kita tinggal di desa? Di desa, Bu. Ya, betul. Makanya itu kita di sini mengenal yang namanya pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa. Nah, kepala desa ini dibantu oleh perangkat desa yang lainnya, seperti sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT atau RW. Mereka semua ini, ya, perangkat-perangkat desa tadi, itu membantu untuk mengatur, melayani, dan mengembangkan desa kita. Kalau di desa itu biasanya ada yang namanya kelurahan. Nah, di atas kelurahan itu ada lagi kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Pak Camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Baiklah, agar lebih jelas lagi, sekarang silakan anak-anak perhatikan di sini, Ibu sudah menggambar susunan atau tingkatan-tingkatan kepala pemerintahan kita, ya, mulai dari tingkat pusat, presiden, sampai tingkat yang paling bawah, yang paling dekat dengan kita, yaitu kepala desa. Nah, ini ya, ini tingkatan-tingkatannya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ya di desa kita ini ada masalah, misalnya masalah jalan yang rusak atau masalah sampah yang menumpuk. Nah, itu kita harus melaporkannya kepada siapa? Kepala desa, Bu. Ya, betul sekali. Jadi nanti kepala desa bisa menyampaikannya ke kecamatan, kecamatan bisa menyampaikan ke kabupaten. Jadi itulah makanya kenapa pentingnya ada pimpinan di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, seperti kepala desa tadi, agar tahu apa sih kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat kita untuk disampaikan ke tingkat yang paling atas. Anak-anak, kalian juga bisa dapat berperan loh, misalnya dengan menjaga lingkungan di desa kalian, dengan bekerja bakti, bergotong royong, membetulkan jembatan, dan sebagainya. Itu sebagai bentuk rasa peduli kita sebagai warga masyarakat di desa untuk mengembangkan dan membangun di desa kita tercinta ini. Oke, sekarang siapa yang bisa mengulang lagi tingkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat? Masya Allah, benar sekali. Ya. Oke, nanti kita akan diskusi ya. Kita juga akan membuat tugas yang nanti akan dibagi dalam sebuah kelompok untuk membuat mini book atau poster terkait dengan pemerintahan yang ada di daerahmu. Ya, nanti kalian boleh menggambar kepala-kepala tokoh-tokohnya ya. Kita akan membuat tingkatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang susunan pemerintahan ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan bermain dulu. Kita akan bermain, tapi bermain sambil belajar. Jadi nanti kita akan bermain tebak-tebakan ya. Ibu akan menampilkan siapakah aku ya. Ibu akan sampaikan kalimatnya. Nanti silakan anak-anak tebak. Siapakah orang yang dimaksud
dengan kalimat ibu itu? Paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Baiklah, untuk refleksi kita hari ini, anak-anak, manakah bagian kegiatan atau pembelajaran kita hari ini yang paling kalian sukai? Mengapa sih kita penting untuk mengetahui lembaga atau tingkat pemerintahan mulai dari yang paling atas sampai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat kita tadi? Baiklah, anak-anak yang hebat, hari ini kita sudah banyak belajar hal yang penting tentang negara kita Indonesia. Dimulai dengan mengenal Indonesia sebagai negara kesatuan yang luas, indah, dan kaya akan keberagaman yang memiliki beribu-ribu pulau, berbagai macam suku, bahasa, dan budaya, tapi semuanya bersatu dalam satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita tetap meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Selain itu, kita juga belajar tentang pemerintahan yang ada di negara kita, yaitu mulai dari pemerintahan yang besar, dari tingkat yang paling atas, sampai pemerintahan dengan tingkat yang paling rendah atau yang paling dekat dengan kita sebagai warga masyarakat. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kita lebih semakin mengenal lagi bentuk pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari presiden sampai tingkat RT RW. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Silakan belajar kembali di rumah. Tetap semangat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.